Iya, jadi awal kejadiannya itu di bulan Februari akhir tahun 2024. Pagi itu sekitar pukul 9 atau 10 pagi, saya keluar dari kos untuk mencari sarapan ke Taman Udayana. Saya jalan kaki. Jadi pagi hari saya jalan keluar buat beli sarapan. Terus saya sarapan, saya berniat balik ke pos. Saya jalan-jalan kecil. Akhirnya duduklah saya di pos polisi Taman Udayana. Ya. Saya duduk di sana, saya pesan ojol gitu, mau balik ke kos tuh, karena saya mau jalan capek juga gitu kan. Saya duduk sambil main HP, si Agus ini datang dengan berdalih mencari seseorang perempuan yang katanya membawa lari motornya dia. Dia bertanya sama saya karena saya juga tidak melihat, jadi saya menyampaikan sama si Agus kalau saya tidak melihat dan belum pernah melihat cewek yang tadi disebutkan. Saya pula kayak gitu. Pendek cerita, si Agus meminjam handphone saya gitu kan. Terus si Agus minjam handphone saya buat menelpon ibunya dia. Di situ dari bahasa dia meminjam telepon, saya sempat agak ragu apakah ini pencurian dengan modus baru seperti itu kan. Saya bilang oke, saya pinjamkan handphone tapi di sini aja, nggak usah jauh karena saya sudah pesan ojek. Saya bilang kayak gitu, takutnya nanti tidak menemukan titik lokasi saya seperti itu. Akhirnya si Agus menyetujui, ingin nelfon di situ si Agus hanya menyebutkan nomor dan saya menekankan seperti itu. Karena bahasanya dia, saya tidak punya tangan seperti itu. Akhirnya dia benar menelpon seseorang, ya di situ dia menyebutnya mama, orang tuanya dia. Mama, dia menjelaskan kalau dia tidak menemukan perempuan yang dicari seperti itu. Jadi setelah selesai dia menelpon, ojek saya datang. Saya sudah berhenti berurusan sama dia, sudah tidak ada urusan seperti itu kan. Kebetulan kos saya itu lantai 2, kamar saya di atas dan kamar saya itu dekat dengan tangga seperti itu. Jadi ya udah masuk kos, ini tas masih saya gandeng, tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Saya nggak tahu ya, karena si Agus tidak punya tangan. Saya nggak tahu dia ketuk pakai apa. Jadi ya udah, saya dengar suara ketukan, saya mikirnya mbak saya gitu. Saya buka, kaget dong. Kaset, ternyata yang di depan pintu itu Agus. Nah, terus kok tahu kos saya? Gitu, sampai sedetail itu tahu nomor kamar saya gitu kan. Agus posisi masih di depan pintu dan saya di belakang pintu, posisi saya masih di dalam kamar. Si Agus ngomong sama saya, ya boleh nggak kita berbicara sebentar, ngobrol-ngobrol tapi di kamar mbaknya, seperti itu. Di situ saya menolak aja kan dia. Saya bilang, oh nggak boleh, kamar itu privasi saya, apalagi kita lawan jenis ya banget. Kalau memang benar niatnya mau ngobrol, udah keluar di bawah, di sana tuh ada beruda, saya bilang kayak gitu. Akhirnya si Agus mengiyakan, mau gitu. Ya udah turun, saya tutup itu turun. Di situ si Agus bercerita, dia menyebutkan nama onsatnya, alamatnya, kuliahnya di mana, dan dia juga menceritakan bahwa dia itu seorang guru kesenian seperti itu. Dan di situ dia juga bilang saya yang lagi viral. Saya nggak tahu karena kan banyak yang viral seperti itu. Terus dia minta saya buka YouTube, ngecek, disuruh cari anunya dia, saya mengikuti di situ. Di situ mulailah menjual ibah. Dia bertanya bagaimana saya bertahan hidup dengan kondisi saya seperti ini. Di situ saya mencoba memberikan motivasi untuk yang terus tetap hidup, jangan berkecil hati, saya kayak gitu kan. Kurang lebih 1 jam bercerita, saya izin pamit sama si Agus untuk beristirahat. Saya bilang, mungkin tong jaga cukup sampai di sini, kalau memang masih mau boleh kapan-kapan datang lagi, saya butuh waktu istirahat. Dan si Agus di situ mengiyakan, iya mbak, selamat beristirahat. Situ. Selanjutnya ya udah selesai di situ, saya kembali naik ke atas, tutup pintu, baru mau rebahan, diketok lagi sama si Anggo. Ya udah buka pintu, sananya ada yang bisa dibantu lagi. To the point dia, mbak sebenarnya saya dari tadi sudah nafsu. Wow. Boleh nggak mbak mengeluarkan cairan saya? Lalu saya sudah berdiri. Di situ dia dari luar aja gitu. Ya
dia nggak buka sih, cuma memperlihatkan dari luar bahwa organ vitalnya sudah berdiri. Di situ saya marah, kamu jangan macam-macam, nanti saya gelindingin kamu. Terus kalau Mbak mau bantu saya, nanti saya kasih Mbak emas 1 kotak. Di situ saya langsung menolak mentah-mentah, ajakannya dia. Saya tolak mentah-mentah, enggak. Akhirnya dia minta tolong teleponkan ibunya lagi. Jadi saya teleponkan, dia ngomong sama ibunya. Dia nelpon, dia langsung to the point. Mak, boleh nggak saya kasih si Mbak ini emas 1 kotak yang di rumah? Iya boleh. Terus saya mikir, ini apa? Seharusnya sebagai orang tua yang normal, ada pertanyaan-pertanyaan, apalagi itu materi gitu kan. Perempuan itu siapa? Kenal di mana? Buat apa? Untuk apa? Di situ langsung, udah selesai di nelfon, dia langsung bilang, tuh kan Mbak, kalau Mbak mau ganti saya kasih Mbak emas 1 foto. Saya mau membantu Mbak, bahasanya membantu apa? Akhirnya saya tetap menolak di situ, enggak. Sampai 2 kali saya berkata, kamu jangan macam-macam, nanti saya gelindingin, seperti itu. Tapi bahasa saya seperti itu, saya tidak ada kayak banyak orang, kenapa nggak berkarya kalau tidak terfikirkan, udah buntu aja gitu. Akhirnya si Agus ini mungkin putus asa karena semua rencananya dia gagal seperti itu. Dia akhirnya menggunakan tenaganya dia untuk berusaha masuk. Itu emang tenaganya dia kuat untuk kita ya, kaum Hawa ya gitu. Akhirnya saya tetap berusaha aja, nggak ada unsur mengancam sih. Kalau nggak ada unsur mengancam ke saya, cuman mencoba berusaha untuk masuk. Sampai akhirnya saya berhasil, ya lindungan Tuhan juga ya, saya berhasil menutup pintu ya. Tadinya ya udah, si Agus pergi dengan keadaan kesal. Sore harinya kakak saya pulang, saya cerita lah. Kakak saya takut, akhirnya saya memutuskan ya udah pindah kos. Kamu mungkin aman hari ini, kita nggak tahu di hari ke depan dia bawa teman. 1 bulan kemudian si Agus aja sempat menghubungi saya lagi. Dia ping, hanya lagi di mana, lagi ngapain, ngajakin ketemuan. Saya nggak gubris, akhirnya langsung saya ganti nomor.